Kita yang tidak ada apa-apanya ini, yang kecil, sederhana, bahkan yang tidak ada artinya, diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala peristiwa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sejauh kita percaya kepadanya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan untuk kita saudara-saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menekankan bahwa terhadap orang yang percaya, terhadap orang yang mengasihi Dia, di dalam segala sesuatu peristiwa yang dialami orang yang percaya, Tuhan turut bekerja. Bekerja di dalam situasi yang dialami. Dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Tentu bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan sebuah pengalaman yang hari ini saya alami. Saya berencana dan telah membeli tiket dan sudah mendapatkan tiket pesawat Wings Air dari Palembang untuk menuju ke Bandung tanggal 15 besok. Tetapi hari ini saya mendapatkan informasi bahwa penerbangan Palembang-Bandung besok digeser menjadi hari Selasa. Sementara itu, pada hari Sabtu saya sudah mengikuti rapid test dan non-reaktif. Non-reaktif artinya antibodi kita tidak ada bereaksi karena memang dia tidak melakukan perlawanan karena tidak ada lawannya, yaitu COVID-19. Sementara saat syarat penerbangan saudara 3 hari. Tapi karena digeser menjadi Selasa, dan hasil rapid test saya hari Sabtu, sehingga menurut ketentuan menjadi 4 hari. Itu berarti saya tidak bisa berangkat hari Selasa, kecuali saya harus mengurus kembali, rapid test kembali, mungkin hari Senin, sehingga saya bisa berangkat hari Selasa. Inilah sebuah peristiwa. Peristiwa ini, saudara,
harus saya menangkan karena memang saya harus pulang. Pertama, karena istri saya kurang sehat dan saya ingin memastikan. Yang kedua, karena sejak peristiwa COVID hampir 3 bulan kurang lebih, saya tidak melihat keluarga. Dan yang ketiga, pada tanggal 23 Juni, kebetulan istri saya ulang tahun yang ke-40. Sebabnya dengan 3 dasar itu, saya kira itu adalah pertimbangan yang baik, yang positif bahwa saya harus kembali. Nah, saya merenungkan bahwa di dalam peristiwa yang seperti ini pun, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sempat saya komplain melalui telepon dan berencana akan melanjutkan keberatan saya. Karena apa? Karena syarat 3 hari rapid test berlaku. Tetapi maskapai karena mengundurkan jadwal keberangkatan digeser sehingga korban adalah nasabah atau pelanggan. Tetapi pihak maskapai mengatakan kami menggeser jadwal karena memang harus melakukan itu, dan itu sudah kami beritahukan sewaktu-waktu jadwal bisa bergeser. Dan pihak gugus tugas COVID-19 mengatakan kami hanya mencek 3 hari dan rapid test. Rumah sakit mengatakan kami hanya mengeluarkan hasil rapid test bahwa Anda sehat, non-reaktif. Oleh karena itu, saudara, siapa yang mau dipersalahkan? Yang jelas, saya sebagai pelanggan menjadi korban. Itulah situasi. Tapi, saya meyakini dengan firman Tuhan ini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun harus bergeser, kalaupun besok saya harus mengurus kembali, harus rapid test kembali, karena saya yakin tujuan saya adalah baik, maka saya yakini firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, dan dalam kasus yang saya hadapi bagi saya, karena kita sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Dia memantau, dia mengontrol, dan dia turut bekerja bagi orang yang percaya, yang melakukan dengan niat dan tujuan yang baik. Itulah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, sebuah pengalaman konkret dan sebuah latihan iman yang konkret, bukan bayangan, bukan perkiraan, tetapi betul-betul saya hadapi saat ini. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, banyak hal di dalam kehidupan kita rencanakan, kita lakukan dengan dasar, dengan tujuan yang baik. Tetapi hasil yang kita lakukan belum tentu seperti yang kita harapkan. Tetapi yakinlah, mengandalkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Tuhan turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Bahkan saya yakin mungkin ada hal-hal atau ada peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita di luar kendali kita, non-motif. Tidak ada motif negatif, tidak ada motif positif, tetapi di luar kendali terjadi begitu saja. Itu pun, di dalam peristiwa itu pun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan bahkan, apabila ada peristiwa di mana kita memang bersalah, tergelincir, gagal, kita jatuh di dalam dosa karena kelemahan, karena kekurangan, karena cacat celah, dan karena ketidakmampuan kemanusiaan kita. Tetapi kita sadar bahwa itu salah. Dan kita sadar bahwa kita harus kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dalam peristiwa itu pun, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mau bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita melihat hidup kita ini di dalam kerangka yang besar. Janganlah kita terperangkap di dalam sebuah peristiwa kemegahan, kemenangan yang menjadikan hidup kita arogan. Marilah kita juga di dalam kehidupan yang biasa-biasa, supaya tidak terperangkap bahwa kehidupan ini memang begitu-begitu saja. Dan marilah kita di dalam kehidupan kita yang pernah jatuh, yang pernah gagal, yakinlah kita bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam 3 bentuk pengalaman hidup kita, peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudaraku, ini kabar gembira buat kita. Yang penting kita percaya. Yang penting kita berupaya di dalam iman percaya kita. Kita berjuang semampu mungkin. Itapni natolak. Sebisa mungkin. Karena memang kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Lihatlah jagat raya. Lihatlah seluruh dunia dan ciptaan Tuhan. Kita itu hanya kecil, tidak seberapa. Tetapi luar biasa, dan puji Tuhan, soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita yang tidak ada apa-apanya ini, yang kecil, sederhana, bahkan yang tidak ada artinya, diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala peristiwa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sejauh kita percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita kencangkan ikat pinggang, kita fokus di dalam arah kehidupan kita, dan kita latih iman kita agar operasional bekerja di dalam kehidupan. Maka cocoklah Allah turut bekerja. Bukan hanya Anda yang bekerja, Allah turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan dipermuliakan, dan kita mohonkan Tuhan memberkati kita semua. Amin.